Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Interpersonal Skill ya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang materi motivasi. Jadi motivasi adalah proses-proses psikologis yang menyebabkan stimulasi, arahan, dan kegigihan terhadap sebuah kegiatan yang dilakukan secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan, menurut Robert Kretner pada tahun 2014. Nah, sedangkan menurut Frederick Herbert, ya, seorang psikolog Amerika Serikat yang mengemukakan teori motivator Huygens-Herzberg. Jadi teori motivator Huygens-Herzberg juga dikenal dengan teori dua faktor, yaitu yang pertama kepuasan bekerja, yang kedua adalah ketidakpuasan bekerja. Kemudian bagaimana kita menemukan kembali motivasi yang hilang? Pertama, tetapkan dan tulis tujuan. Jadi kita harus buat ya tujuan kita tuliskan apa tujuan kita berikutnya. Kemudian susun rencana dengan baik dan terarah. Jadi kita jangan sampai kelabakan ya atau buru-buru. Nah, harus kita susun dulu rencananya secara terarah. Nah, selanjutnya atasi rasa takut terhadap kegagalan. Jadi jangan sampai kita sudah gagal satu kali, kemudian kita down atau kita merasa jatuh, terus tidak mau bangkit lagi. Nah, kita tetap harus berani ya, berani bangkit, berani maju lagi. Kemudian bersikap positif. Jadi biarpun sudah merasa pernah gagal ya, tapi kita tetap harus positif bahwa kita bisa maju, bisa berhasil. Kemudian berikan hadiah pada diri sendiri. Jadi ya kita kasih hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, dalam bentuk apapun ya, kita sendiri yang tahu apa yang kita sukai. Oke. Selanjutnya tips untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, jujurlah dengan diri Anda. Jadi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri ya. Nah, apa yang kita mau? Nah, kemudian harus ada alasan Anda berada di sini. Jadi kalian ya punya alasan kenapa kalian mengikuti ini. Nah, seperti itu. Kemudian buatlah untuk siapa pencapaian Anda. Jadi misalnya pencapaian kita ya, motivasi kita untuk orang tua kita. Nah, berarti kita akan melakukan kegiatan ya, atau melakukan pekerjaan ya, atau untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pencapaian kita adalah kedua orang tua kita tadi. Jadi supaya hasil pencapaian kita bisa dilihat oleh kedua orang tua kita. Nah, selanjutnya bacalah buku-buku motivasi. Jadi banyak kok buku-buku motivator ya. Nah, bisa kita pelajari bagaimana mereka menulis buku motivasinya. Nah, itu kan biasanya mereka membuat ya dari pengalaman mereka, pengalaman hidup mereka. Nah, banyak ya contohnya seperti motivator Mary Riana. Nah, dia juga mempunyai banyak pengalaman ya. Dari awal ya karirnya sampai dia menjadi motivator seperti sekarang. Nah, selanjutnya bisa juga kita membuat poster tentang motivasi ya, atau kita mencari poster-poster tentang motivasi. Nah, kemudian kita baca posternya atau kita tempel di dinding ya, di dinding kamar kita. Nah, dari poster tadi ya kan, kita kalau di kamar kita pasti sering ya melihat gambar posternya, kemudian membaca apa kata-kata motivasinya. Jadi itu untuk membuat pikiran kita selalu berpikir tentang motivasi tadi. Nah, kemudian hindari rekan kerja yang berpikir negatif. Ya, jadi kalau memang ada rekan kerja kita yang selalu berpikir negatif, ya kita hindari ya. Kita tetap berteman, tetap berkoordinasi dalam bekerja ya, tetapi kita menjauhkannya kalau dalam posisi atau dalam diskusi yang mengandung pikiran negatif seperti itu ya. Jadi kalau yang mengandung pikiran negatif ya,
kita hindari ya, seperti itu. Baik itu ucapan ataupun perbuatan ya yang unsurnya negatif dari rekan kerja kita ya, kita hindari. Kemudian tips untuk meningkatkan motivasi lagi, yang pertama yaitu bicara ya. Jadi bicaralah sepentingnya dan seperlunya. Jangan bicara yang tidak penting ya, seperti itu. Nah, itu salah satu untuk meningkatkan motivasi kita. Kemudian hindari gosip seputar kantor. Nah, jadi jangan sering ya berbicara tentang gosip ya, tentang pekerjaan kita, rekan kerja kita, seperti itu. Kemudian istirahat. Jadi kita juga harus perlu istirahat yang cukup ya untuk tubuh kita. Kemudian periksa postur tubuh Anda. Nah, jadi postur tubuh kita juga mempengaruhi ya. Jadi apakah dengan berat dan tinggi badan kita ya, idealnya berapa ya? Karena kalau berlebihan berat badan kita, maka nanti berpengaruh juga dengan tingkat motivasi kita. Kemudian minum air. Jangan lupa minum air itu penting ya, air putih ya. Nah, karena itu untuk kesehatan kita. Nah, banyaklah minum air putih daripada minuman yang lain. Kemudian selesaikan pekerjaan yang Anda mulai. Jadi apapun yang sudah kita mulai ya, harus kita selesaikan. Jangan ditunda-tunda ya, nanti kalau sudah kelamaan jadi malas mengerjakannya, seperti itu. Atau kalau pekerjaan itu sudah dimulai, kerjakanlah pekerjaan itu sampai selesai baru mengerjakan pekerjaan yang lain, seperti itu. Jangan sampai satu pekerjaan belum selesai mengerjakan pekerjaan yang lain, maka pekerjaan sebelumnya ditinggalkan atau tidak dikerjakan lagi, seperti itu. Selanjutnya, cara menyelesaikan pekerjaan. Pertama, pecahlah tugas Anda menjadi beberapa bagian. Jadi kalau seandainya banyak tugasnya ya, kita bagi dulu dengan cara kita pecahkan. Tugas mana yang lebih penting ya? Yang lebih penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau yang tugas yang tidak terlalu penting, nah itu dikerjakan kemudian setelah pekerjaan atau tugas yang penting tadi sudah dikerjakan. Jadi kerjakan mana prioritas yang penting terlebih dahulu. Kemudian manfaatkan efek bola salju ya. Ini teori ya, teori efek bola salju. Nah, kemudian hindari mengerjakan tugas sekaligus. Jadi kalau ada tugas, ada pekerjaan ya, jangan langsung dikerjakan sekaligus. Nah, lanjutan yang tadi yang saya jelaskan, bahwa kerjakan yang mana prioritas terlebih dahulu. Nah, prioritas itu yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau prioritasnya sudah dikerjakan, baru mengerjakan pekerjaan setelah prioritas tadi yang bukan prioritas. Nah, terus beristirahatlah ya, karena tubuh kita perlu istirahat. Jangan kita porsir ya, jangan full time ya, waktu kita full untuk mengerjakan pekerjaan. Kalau memang waktunya istirahat, kita harus beristirahat ya. Jangan dipaksakan lembur ya sampai tengah malam atau sampai pagi hari mengerjakan pekerjaan, karena pekerjaan itu sudah ada waktu untuk kita mengerjakan di waktu bekerja kita. Waktu kita istirahat ya, kita harus beristirahat. Nah, ini ada kata-kata motivasi ya. Seorang pemenang tak akan pernah berhenti untuk berusaha, dan orang yang berhenti untuk berusaha tak akan menjadi seorang pemenang. Artinya kalau kalian mau jadi pemenang, jangan berhenti untuk berusaha. Nah, sebaliknya, orang yang berhenti berusaha maka tidak akan menjadi seorang pemenang. Nah, ini pilihan kalian masing-masing ya. Kalau mau jadi pemenang, berusaha. Kalau nggak mau jadi pemenang ya, kalau mau jadi kalah ya, ibaratnya ya nggak usah berusaha. Nah, seperti itu. Nggak mau menang ya, maunya jadi pengalah aja, ya udah tidak usah berusaha, seperti itu. Tapi kalau mau jadi seorang pemenang ya, berusahalah. Baiklah, ini tugas ya untuk kalian. Jadi pertama,
siapa orang sukses di Indonesia atau luar negeri yang bisa menjadi motivator Anda? Silakan ceritakan mengapa orang tersebut bisa memotivasi Anda. Kedua, buatlah satu kalimat poster motivasi untuk diri Anda. Nah, biasanya setiap orang memiliki motivasi masing-masing ya, termasuk motivatornya juga. Nah, ada seseorang yang menjadi motivator kita, yang memotivasi kita. Kemudian kita bisa mengambil ya kata-kata motivasi dari motivator kita tadi. Nah, atau kita juga bisa membuat kata-kata motivator ya, kata-kata motivasi dari buatan kita sendiri. Nah, itulah yang nanti akan memotivasi diri kita ya, seperti itu. Baiklah, sekian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam budi luhur.